Oke, gini aja ya. Oke, sip. Ya, Udah oke. udah jelas nih kata Kak Eh, Yosis. Oke, gimana Pak kabarnya baik hari ini? hari ini untuk yang punya BCA mungkin kurang baik ya, tapi overall market oke sih. Nah, tapi ya Oke. tidak terlalu jelek, tapi mau ada perbaikan lah dari beberapa hari ini. Gitu. Oke, berarti keadaannya lagi koreksi sehat nih ya Pak? Eh, Atau kalau ada seperti juk apa? sih koreksi nggak ada yang sehat ya, karena nilai kita turun investasinya. Ini eh mulai aja ya. Gini, kondisinya kan masih uncertain ya. Walaupun hari ini kondisinya uncertain, cuma hari ini sudah ada titik terang gitu. Ada sedikit cahaya lah. Mungkin ada Oke. perbaikan arah berbahaya per hari ini. Oke, Mm. sudah ada perbaikan ya. Nah, ini kan topiknya tentang year end rally, Pak. Mungkin banyak yang belum tahu, year end rally itu gimana sih, Pak? Maksudnya saya boleh bantu jelasin? Year end rally itu maksudnya gini, setiap akhir tahun itu mendekati akhir tahun, biasanya kan fund manager itu berusaha memperbaiki porto ya, ada yang ngejar target porto harus sampai harga berapa, ada yang ngejar target putus, ada yang terus expect uh, orang kan sudah mulai ada waktu luang ya, mulai ngurusin porto-porto persiapan pembukuan akhir tahun juga ada target-target yang harus dikejar. Terus uang yang beredar di pasar modal itu biasanya juga meningkat di akhir tahun Hmm, karena sudah oke. ada mendekati liburan. Nah, karena volumenya naik, banyak orang yang mulai trading, ada ekspektasi di atas. Biasanya Desember itu adalah bulan yang paling baik buat Oke. investasi. Hampir boleh dibilang setiap bulan Desember itu bursa itu naik. Karena Hmm, apalagi semakin dekat akhir tahun semakin naik. Nanti gitu. Makanya ada istilah Santa Claus Rally itu istilahnya. Jadi oke. iya, jadi sahamnya kenapa bisa naik ya karena itu karena ada ekspektasi target di atas, lalu ada orang-orang yang sudah selesai target-targetnya sudah tercapai, maksudnya yang di sektor-sektor real ya, ada yang targetnya sudah tercapai, jadi market partisipannya juga tambah banyak, udah mulai liburan juga, yang trading tambah banyak, biasanya bursanya naik, gitu. Oke, 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 oke. Berarti Hmm. Santa Claus Rally itu maksudnya kayak bagi-bagi hadiah gitu ya, Pak? Kayak Santa Clausnya. Ya seperti itu, rasanya seperti itu. Ada yang bagi-bagi hadiah kan, bursanya kan ramai ke gerak ke atas gitu biasanya seperti bagi-bagi hadiah gitu. Makanya dikasih nama Santa Claus Rally. Oke, Pas oke, bagi oke. bagi hadiah akhir tahun gitu. Berarti kalau lagi year end rally gini, ini Pak Halim sendiri nih yang pilih apa ini. Harus emang flat rate. Iya, gini. Itu gimana Pak? Tapi kan sebelum year end rally itu kan ada bulan November ya. Oke. Nah, bulan November ini agak sepi biasanya. Biasanya boleh dibilang IHSG sendiri cenderung tidak banyak gerak ya dalam 10 tahun terakhir kecuali di 2000 berapa itu yang naik di tahun saya lupa kalau setelah COVID sekitar 2001 kalau 21. Iya. 2021 Iya. 2021 itu yang naik ntar saya cek sebentar ya. Setelah COVID itu tahun berapa ya yang naik banyak itu nah ini ada pengecualian sih Oke. biasanya November itu kurang bagus kecuali ada inflow asing yang cukup besar di mana itu terjadi ya di tahun 2020 setelah COVID itu. Di tahun 2020 setelah koreksi COVID itu ada inflow yang gede di bulan November, makanya marketnya kencang banget bulan November. Tapi selain itu cenderung koreksi. Tapi koreksinya nggak sepanjang bulan sih. Bulan November itu biasanya ke bawah, masih awal-awal itu terbawa oleh euforia Q3 yang seperti ini Benar, kan yang sekarang ini benar. rilisnya kan bagus-bagus terus. Jadi Q3-nya euforia mungkin satu setengah sampai 2 minggu gitulah. Hmm. Dua minggu awal itu biasanya masih euforia. Setelah itu marketnya cenderung koreksi, kecuali ada inflasi yang cukup Iya. besar. Gitu. Ini ada komen dari KL Trader. Saya ingat ambil banking November tahun lalu pas musim dividen bulan Maret dapat rally-nya di Iya, situ gitu kata. betul. Jadi banking itu rally-nya kan mulai bulan November ya, kalau nggak ada inflow asing ya, bulan November tahun lalu itu. Tapi biasanya sih tidak ada. Nah, itu biasanya di carry on Santa Cruz Rally, terus kalau LK-nya mendukung, ada lagi, kalau fundamentalnya mendukung, ada lagi eh, Januari Effect. Oh Nah, iya itu betul juga masih lanjut January biasanya. effect. Iya, iya.
Biasanya makanya kenapa orang suka year end itu sukanya itu sambung menyambung gitu loh. Kayak bonusnya sambung menyambung. Habis Desember, Januari itu bagus-bagusnya trading gitu loh. Cuma sebenarnya bulan November ini harus dilewatin dulu nih, bulan November ini. Oke. Nah, berarti ini kan banyak banget ya Pak Ali. Maksudnya bertubi-tubi ada laporan keuangan Q3 keluar, mau ada Wah, Santa Claus Rally juga. Ini kalau di kondisi market yang seperti ini, itu prioritas utamanya trader apa dalam menganalisa kondisi market saat ini? ini mulai dari awal ya, Boleh. awal itunya ya. Saya mulai dari awal Ya. bulannya, sekalian review bulan ini. Nah, bulan ini nih kan dimulai dengan itu ya, carry on komoditas naik ya. Komoditasnya yang naik kenceng karena stimulus China, carry on dari bulan lalu. Stimulus China carry on dari bulan lalu, yang bikin komoditasnya naik kenceng banget, naik ekspektasi pemulihan China, komoditasnya naik. Nah, komoditas naik yang kenceng ini, imbasnya ekspektasi inflasinya kan naik. Harga barang naik, inflasinya naik, suku bunganya mau nggak mau ikutan naik. Suku bunga obligasinya ikutan naik. Nah, karena suku bunga obligasinya Amerika naik, otomatis rupiah kita tertekan. Itu yang jadi story-nya sampai story dari awal bulan sampai sekarang ini. Nah, mulai minggu lalu komoditasnya mulai melemah. Oke. Makanya ada yang bilang, wah ini kayaknya sudah dekat bottom, ISG sudah dekat bottom nih. Nah, tapi entah kenapa walaupun komoditasnya melemah, inflasinya tidak mau turun. Inflasinya tetap naik terus, inflasinya US tetap naik terus, rupiahnya yang tadinya dari melemah ke 15.7 ya, 15.7 sempat menguat ke 15.5, akhirnya melemah lagi ke 15.7, 15.700, sampai hari ini obligasinya sudah mulai turun lagi, yield US obligasi itu dari 4, kemarin itu tertinggi 4,34 kalau nggak salah, sekarang sudah 4,22. Ini mungkin turun lagi, saya cek lagi coba ya. Oke. Seharian ini turun, makanya hari ini agak sedikit cerah ya, karena itu ini sekarang 4,23. Nah, ini kalau turun terus sampai di bawah 4,2, mungkin bulan depan, di bawah 4, mungkin bulan depan kita bisa lanjut bullish ada inflow. Tapi kalau nggak tetap di atas 4, mungkin agak berat inflow-nya ke kita. Nah, itu kenapa ekspektasinya, planningnya bulan depan ini harus diperhatikan ini nih. Treasury bill ini gimana? Ini yang harus sell. Jadi kur itu efeknya ke kurs rupiah kita. Kalau treasury bill-nya masih 4%, itu kena kunci semua. Mereka mau cut, ini kan ada mau cut rate ya. Nah, cut rate ini juga penting. Cut rate ini nanti pentingnya di sana. Ini cut rate pasti 25 kan. Ekspektasi bulan Desember ini cut lagi nggak gitu loh. Nah, kalau inflasinya tetap seperti ini, semoga enggak, kayaknya susah Desember untuk cut rate. Jadi ya rupiahnya akan tertekan lagi gitu. Oke. Berarti ini keadaannya sekarang rupiah sedang tertekan begitu ya, Pak? Sampai tadi pagi masih tertekan. Okay. Nah, tiba-tiba kan walaupun semalam sudah ada perbaikan tuh sampai tadi pagi tertekan. Pagi-pagi itu udah rupiah sempat melemah terus akhirnya menguat. Nah, menguat hari ini menguat cukup tajam sih. Per closing tadi after market itu rupiah sudah menguat hampir 1% ya, dari 15.750 sekarang udah di bawah 15.700. Mungkin imbas yang tadi itu juga yield obligasi US-nya juga turun. Oke. Nah, jadi makanya kalau kemarin nah, kalau kemarin jus-up-nya kemarin saya pusing nih. Belum bisa nentuin stopnya di mana. Kebetulan hari ini udah gak pentingan gitu loh. Makanya nggak ada yang kebetulan. Iya. Nah, pas akhir bulannya. Laporan keuangan Q3 udah keluar, berarti apakah sebenarnya tuh kasih dampak memperkuat dari rupiah ya, Pak? Nah, Q3 ini cukup bagus ya, rata-rata yang keluar, yang rilis cukup bagus ya. Perbankan pun tidak sejelek dugaan, tapi karena tertekan karena outflow asing ya. Rata-rata juga perbankan masih growth semua nih ya. Cuman ini kan rata-rata di ekspektasi ya. Malah Astra itu yang tadinya diprediksi kontraksi, ini keluarnya malah sedikit growth. Itu good news banget. Yuk, sektor coal itu yang tadinya juga diprediksi kontraksi, kayak PTBA itu
PTBA masih kontraksi, beberapa UNTR pun juga growth gitu loh. Jadi di luar ekspektasi ini, terus sektor CPO juga masih oke, rata-rata juga masih bagus ya. Jadi tapi perlu diingat yang saya cerita tadi bulan November ini bagusnya itu di minggu-minggu awal. Oke. Nah, itu terus dicek lagi kalau kalau minggu-minggu awalnya itu inflow-nya kurang bagus, ISG-nya kayaknya volumenya juga tidak bagus, mungkin consider reduce dulu, nanti masuk lagi di akhir bulan. Oke. Biasanya gitu. Ini ada pertanyaan dari Kak Agung Ceh, siapa bandar year end rally event asing atau lokal gitu katanya? Waduh, ya saya kan pernah cerita ke Selin kalau bandar ini, Betul. ya kadang-kadang kita tidak pernah lihat bandarnya itu gimana ya. Kita tidak pernah tahu, jangan-jangan kita sendiri yang bandarin tanpa kita sadar. Kita part of the bandar tanpa kita sadar. Ya asing atau enggak, year end rally itu tidak selalu ya. Kadang-kadang kalau inflow-nya gede, year end rally-nya bisa kuat. Itu juga terpengaruh asingnya. Tapi kadang-kadang tanpa inflow asing pun juga cukup oke gitu loh. Beberapa saham yang memang sedang bergerak itu juga oke gitu. Kelihatan kok biasanya kok. Dan fundamentalnya bagus juga bergerak bagus gitu. Oke. Berarti kalau Pak Ali boleh share sektor atau saham mana nih yang lagi menguat? Udah mulai terlihat kuat nih, Pak. Mulai terlihat kuat yang dari laporan yang sektor kalau komoditas yang paling kuat ya CPO ya. Oke. Boleh dibilang paling kuat CPO. CPO-nya rally dari berapa tuh? Dari 4.000 ringgit. 4.000 ringgit sekarang sudah 4.600. Berarti boleh dibilang 15%. Plus ditambah lagi penguatan ringgit terhadap rupiah. Jadi double-double ya. Iya. Jadi double itu boleh dibilang ini kayaknya kalau selama CPO-nya di sini nanti November kalau ada pelemahan, ini kan ada laporan keuangan ya, laporan keuangan pada bagus semua, nanti naik, mungkin setelah itu kalau koreksi boleh masuk tuh sektor CPO itu, untuk di hold sampai awal tahun depan ya. Oke. Ada yang lain? CPO masih bagus banget. Lagi nggak nih Pak, CPO? CPO grupnya Astra juga masih bagus. Ada sektor apa lagi ini? Ini yang kita tunggu Pegas itu hasilnya gimana itu, sekarang masih undervalued. Tapi tidak tahu hasil sidangnya gimana. Sektor perbankan ini juga masih oke rata-rata. Perbankan oke kecuali BRI ya. BRI mungkin baru tahun depan baru bisa gerak kenceng ya. Perbankan masih oke, tapi karena tertekan asing jadi kita harus sedikit consider itu. Treasury bill-nya yield-nya bisa turun atau enggak. Jadi kita lihat bisa di bawah 4% enggak, kalau di atas 4% agak berat sektor perbankan. Lalu sektor batu bara juga masih bagus. Batu bara masih bagus, otomotif juga masih bagus. Otomotif juga rata-rata beat expectation. Iya, itu sih. Berarti sebenarnya masih banyak dong yang bagus ini. Overall market masih bagus, kecuali yang agak kurang bagus tuh metal ya. Okay. Metal ini kenapa kita kan adanya sektor metal dan minyak ya. Yang metal dulu, minyak ini kan kita kebanyakan nikel ya. Nah, nikel itu harganya yang sempat nakel 18.000, harganya sempat 18.000 US per tonnya itu sekarang udah turun lagi balik ke bawah 16.000. Okay. Yang tempo hari sempat harapan nikelnya kuat itu satu. Terus minyak ini juga kurang bagus, minyaknya turun lagi, nggak bisa naik, kayaknya oversupply-nya masih jalan terus, gitu. Nah, kalau misalnya Pak Alim, ini kan ya untungnya masih banyak yang bagus ya Pak Alim ya, selain yang dua itu tadi melemah. Tapi setelah laporan keuangan kita keluar, euforianya ada 1-2 minggu. Terus kalau kita sebagai trader nih, strategi apa Pak yang cocok buat November? Soalnya kan market biasanya lagi sepi nih, kayak gitu. November. Pertama tadi mungkin yang penting itu kan ada US election ya. US election kalau saya lihat komen-komennya orang boleh di skip, semua udah pada prepare dan kayaknya nggak ada yang baru. Siapa yang menang mungkin ada volatile dikit ya, habis itu netral lagi. Okay. Lalu November itu yang sederhana dulu, ada MSCI, itu mungkin ada kesempatan peluang trading tuh harus diperhatikan juga, itu tanggal hari Rabu minggu depan. Nah, yang paling penting di bulan November itu Fed rate. Fed rate itu hari tanggal satu hari setelah US election. Yang perlu diperhatikan bukan dia cut rate atau enggak,
Tapi setelah dia cut rate, ada komen-komennya gimana, itu Desembernya bakal cut lagi nggak? Kalau Desembernya nggak cut, rupiahnya under pressure. Rupiahnya akan tertekan lagi, mungkin makan melemah lagi, nggak bisa muat. Nah, kalau Desembernya cut dan ekspektasi inflasinya turun, nah itu mungkin rupiahnya bisa menguat lagi, kita bisa lanjut. Rally-nya bisa lanjut. Bisa rally sepanjang November, tapi kalau enggak ya rally-nya mungkin cuma 1-2 minggu awal aja. Gitu. Oke. Nah, berarti kalau udah terlanjur masuk atau udah punya barang, ini strateginya gimana, Pak? Kalau secara teknis. Nah, ini kan barang sell on strength dulu. Ini ada laporan keuangan bagus kan, artinya good news-nya sudah terrefleksi ya. Orang-orang udah ekspektasinya udah bagus. Kan laporan keuangan kan sesuai harap. Harga ini akan menunjukkan ekspektasinya dengan laporan keuangan yang bagus, itu akan terrefleksi di harganya ini. Ya mungkin ada yang kurang dikit, ya udahlah mungkin consider profit taking dulu. Nanti masuk lagi setelah minggu kedua. Kalau emang ada inflow, kalau enggak itu akhir bulan aja. Oke, buat teman-teman yang baru join, saya mau menyapa dulu sebelumnya. Welcome to Choose You Up X Market Outlook bulan ini spesial. Buat teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung komen di kolom komentar. Nanti akan kita bantu jawab setelah bincang-bincang. Oh iya Pak, sebelum saya lanjut, dengar-dengar Pak Halim mau adain event ya di Surabaya bulan ini katanya. Iya. Oh sorry, November. Bulan November, iya masih belum pasti, tapi kan masih diatur ya tanggalnya ya. Nah, itu juga bahas itu, kira-kira kan enak itu setelah Fed ya. Fed-nya udah selesai ya kalau nggak salah. After Fed ya. After Fed tuh market mungkin lagi sideways, itu enak itu buat atur posisi year end rally, nanti dibahas kira-kira gimana. Ini kan kita juga masih nunggu data ya. Nunggu data kira Fed-nya gimana, kedepannya gimana, terus kinerja pemerintahan yang awal-awal ini gimana. So far sih masih bagus ya, ekspektasinya masih oke semua. Oke, berarti yang teman-teman CUC yang di Surabaya harus siap-siap nih, karena Pak Halim bakal event lagi di sini. Bakal bahas year end. Mungkin lebih year end juga sama kita, mungkin fokusnya kalau yang dulu kan lebih ke arah teknikal ya, ini ke arah fundamentalnya. Bahas topik apa gitu. Oke, menarik. Iya, ini kan sesuai. Nah, yang perlu diperhatikan kayak gini, ini kan awal-awal tuh kita kan harus analyze dulu ya market gimana ya. Betul. Analyze market gimana, marketnya yang perlu dianalisa itu apa sih gini. Saham yang bagus dan saham yang fundamentalnya bagus itu yang gimana sih? Kita kumpulin dulu data-datanya. Dari saham di bursa itu mungkin yang bisa diinvest nggak banyak ya, paling dari 900 paling cuma 100-an lah yang bisa diinvest lah. Nggak sampai banyak. Nah, terus kita juga harus yang kita prioritaskan tuh temanya bursa ini apa? Temanya market ini apa? Misalnya ada saham bagus, tema itu maksudnya gini, kalau yang bulan Juni sampai bulan September tuh temanya kan cut rate. Oke. Jadi hampir boleh dibilang semua saham yang temanya cut rate itu naik semua gitu loh, kayak perbankan, properti. Terus tiba-tiba ada China stimulus, temanya kan langsung berubah. Dari yang tadinya temanya cut rate, temanya jadi komoditas. Ceritanya ganti lagi jadi saham-saham komoditas yang naik. Nah itu kita harus punya pilihan, seandainya yang kira-kira yang main ini, kira-kira temanya begini, sahamnya kita harus pegang apa. Makanya tiap hari kan sempat saya switching gitu, dari ini ke komoditas, terus balik lagi ke bank lagi. Nah ini komoditas ini balik lagi. Nah, terus kalau bisa cari saham yang defensif. Kalau nggak ada pilihan, ya larinya ke sana gitu. Oke, itu untuk analyze nih berarti, Pak. Iya, analyze. Iya. Nah, terus di plan kan. Kalau sudah gitu kita plan sih. Habis kita analyze, kita plan kan. Oh, ini ternyata saham yang sesuai. Taruhlah yang sesuai dengan cut rate ini saham apa? Saham taruhlah ini Astra gitu kan. Astra yang cocok gitu kan. Ya udah kita tentukan. Ini trennya bagus atau enggak? Kalau kita masuk di sini, supportnya di sini, resistennya di sini, kira-kira trading plan gimana? Nah, trading plan yang baik itu jangan expect, ini kalau naik gini, kalau turun gini, kalau naik gini, tapi turunnya nggak diperhatikan ya, nah, itu jadi masalah nanti. Harus siap dua arah gitu lah. Udah naik nggak bisa. Maunya
semua gitu. Eh, Terus gimana, Pak? Terus harus gimana kalau kayak gitu? Nah, kalau iya terus ada yang bilang gini, ini stock market itu high risk high gain, low Harus risk low lagi. gain. Ya, ya itu kan katanya Oh. orang-orang. Kalau saya bilang kalau kita high risk high gain kan 50-50. Kalau bisa cari yang low risk high gain. Memang nggak mungkin yang si low risk high gain ya, mau semuanya maunya gitu. Cari yang low risk high gain. Kita kan saham kan banyak pilihan kan, nggak semua 50-50. Ada yang oh ini saham dengan technical seperti ini, fundamental segini, mungkin resikonya peluang naiknya dia 80%, turunnya 20%. Udah kita masuk yang seperti itu. Jangan yang high risk, low gain. Nah, itu kan repot. Sudah naik kenceng, fundamental nggak ada, kita tetap beli, ini bisa naik segini, padahal yang kita incer cuma 5%. Resikonya kalau turun 20%. Nah, itu jangan. Iya. Jadi, cari High risk. yang kayak gitu. Nah, ya udah tinggal terus habis itu tinggal eksekusi sesuai dengan plan yang ada. Pak, tapi Nggak susah saya sih, penasaran. cuma ya itu. Kalau misalnya yang Ya, kebanyakan orang kan pasti yang lebih seringnya yang high risk high gain, bener ya? Kalau misalnya yang low risk high gain ini contohnya kayak gimana, Pak? Maksudnya gimana cara kita identifikasi? contohnya identifikasinya, cari yang fundamentalnya bagus, itu selalu. Kalau fundamentalnya bagus, iya. Nah, kayak contohnya gini, saya ini contohnya auto lah, saham auto. Auto tempo hari waktu itu kan sempat 1.700 ya, di bawah 2.000 itu dia dividen per tahun itu Rp170. Dividen per tahun Rp170. Jadi kalau dia turun ke 1.200 kan 10%. Nah, setiap technical bagus di area situ kan berarti sudah baik signal, low risk high gain. Low risknya gini, seandainya dia turun lagi, kita dapat dividen yang terus naik. Tahun ini 170, tahun depan mungkin 180 atau 90 kan naik terus dividennya. Nah, cari yang kayak gitu. Jadi seandainya turun lagi pun kita masih ada gain kita itu masih di atas rata-rata gitu loh. Dan kalau bisa resikonya juga kecil ya kan, ada yang support gitu. Supportnya dekat-dekat support gitu. Nah, menurutnya Pak Halim, Gitu. ini sering dilewatin enggak sama orang-orang? Maksudnya orang-orang sering miss sebenarnya. Orang itu biasanya itu yang low risk high gain itu saham-sahamnya agak sepi atau baru breakout. Oh, gitu? Biasanya sih. Saham sepi atau baru breakout. Nah, kayak gitu kalau baru breakout tuh contohnya apa ya? Contohnya yang Boleh, Pak, kalau ada paling contoh nyata sebentar ya, ini lagi saya lupa. Contohnya, nah, selagi contohnya itu kayak LSIP gitu loh, LSIP yang di LSIP di bulan-bulan September itu kan masih flat itu kan baru mulai naik juga. Nah, itu boleh itu akumulasi harusnya ya kayak gitu ya. Kan CPO-nya bagus, CPO-nya sedang uptrend. CPO-nya strong banget, banyak support dari pemerintah. Nah, ya, tentunya sektor CPO itu kan low risk high gain gitu loh. Potensi naiknya tinggi karena dekat-dekat laporan keuangan kan, laporan keuangan Q3. Potensi gainnya low risknya rendah. Kenapa? Karena semua katalis potensinya lagi di dia gitu. Harga CPO-nya naik, terus teknikalnya juga bagus, MA-nya juga dukung. Nah, andainya kita salah paling cuma 5-6%, tapi kalau berhasil bisa 10-20%. Low risk high gain yang kayak seperti itu. Oke. Menarik. Berarti ini tadi analyze sudah, plan sudah, terus masih ada lagi nggak, Pak? Ya udah itu. Mas simpel, bursa itu aja sih. Habis itu trade, nah tinggal eksekusi ya. Sambil nunggu, sambil nyanyi aja ini bisa naik seberapa gitu aja. Tadi Pak Halim sempat ngomong sesuatu yang menarik tentang rebalancing MSCI ya, MSCI. Oh iya. Nah itu gimana Pak? Apakah kita bisa memanfaatkan momentum itu? Ada yang bisa kita take? Ini kita kan nggak tahu yang kira-kira masuk gimana ya. Yang kira-kira masuk apa gitu ya. Kalau misalnya saham kita masuk ya enak sih, tinggal sell on strength. Cuman rumornya sih katanya PANI bisa masuk ya. Saham-saham tertentu yang sudah naik yang nggak mau turun tuh kayak PANI, kayak apa ya? PANI terus tadi itu Petro ya. Petro itu kayaknya juga ada harapan masuk tapi saya juga nggak tahu apa. Yang saham-saham gitu-gitu itu masuk dikit, jaga-jaga di supportnya untuk cut loss karena salah ya, spekulatif buy lah. Spekulatif buy nanti seandainya nggak masuk. Ada yang komen, saya nggak tahu tadi membalas yang mana, tapi dia bilang males banyak saham gorengan gitu katanya Pak. Baru aja. Wah, itu nggak tahu tuh yang banyak. Ini komennya Kak Kimchi ini. Tentang apa nih nggak tahu dia. Lupa nih saya juga.
Males banyak saham gorengan. Nah, nggak tahu ya kalau apa ya. Apa mungkin yang tadi Mungkin Pak, low risk high gain itu? enggak, Loris Haikin itu lebih banyak ke arah fundamental ya. Jadi Oke. kita cari saham yang fundamentalnya bagus, yang sesuai dengan tema yang ada, tema market yang ada itu. Mungkin akhir tahun ya, akhir tahun banyak gorengan yang year end rally-nya ya. Nggak tahu, mungkin Kim Ki bisa describe lebih lanjut yang dimaksud apa ya. Boleh buat teman-teman sekali Mm-mm. lagi yang mau bertanya, mau discuss apalagi tentang year end rally, boleh komen di kolom komentar di bawah ya. Silakan nanti akan dibantu Ya, ini ada jawab. contoh lagi nih. Oke. Gimana, Pak? Ada contoh lagi ini saham-saham juga yang lagi. Nah, kayak contohnya ini tapi jangan beli ya. Ini saham-saham nggak liquid banget ini. Beberapa Oke. hari lalu saya ada kan ini bukan saran untuk beli nih, soalnya sudah naik. Nah, ini kan kayak yang Loris Haikin ini kan. Ini ada saham Panin Sekuritas. Nah, ini sektornya Panin kan, grupnya Panin kan lagi naik banyak. Nah, ini kan saya udah bilang, ada di grup saya udah bilang sih waktu itu, ini LK-nya pasti bagus. Panin Sekuritas ini kalau bursa naik LK-nya bagus, kalau bursa turun LK-nya jelek, harganya nggak kemana-mana. Udah kita kolek aja pelan-pelan gitu loh. Tapi sengaja saya nggak sebar ke grup, nggak sebar ke umum karena memang lotnya nggak terlalu banyak gitu loh. Nah, ini yang ciri-ciri Loris Hygiene gitu loh. Risikonya rendah banget Oke. karena ketika LK keluar dia pasti naik. Ya itu tadi, pasti ya, hampir boleh dipastikan karena LK-nya pasti bagus gitu loh. Pasti surprise. Ya cari yang seperti ini kan masih konsol namanya Bang. Kayak gitu. Tapi sekarang kalau mau masuk udah telat sih. Takutnya malah kena profit taking balik lagi nanti. Nah, ini ada Iya. pertanyaan Pak dari Kak Vindi Mimin. Pak izin tanya dong, kalau untuk ASA saya ada barang di 755. Awal saya masuk karena ekspektasi kenaikan di Q3, tapi setelahnya malahan turun. Apa masih layak hold? Terima kasih. ASA di Q3-nya 755 Pak Halim. 755, sekarang udah 770 loh. Oke loh. Oke. Ini apa masih layak Sebentar, hold? sebentar. Saya nggak tahu LK-nya. Saya nggak suka ASA karena LK-nya, bentar ya. Oke. Saya nggak suka ASA karena valuasinya tinggi. Sebentar. Apakah dengan Q3-nya valuasinya jadi murah gitu, Sentak? Seingat saya sih enggak sih. Katanya ASA. setelah itu kok malahan turun seperti itu. PI-nya 10 ya, PI-nya 10 mulai bagi dividen. Saya nggak tahu detailnya gimana, tapi earning-nya sih oke sih ya. Earning-nya oke, cuma nggak tahu itu secara cash flow juga oke, dia ada generate cash flow, harusnya ini nggak ada masalah sih ya. Omsetnya gimana ya? Finansial, cash flow, revenue, annual. Untuk teman-teman yang baru join, kita lagi Revenue iya. membahas saham ASA Revenue-nya ya. kurang revenue-nya biasa-biasa aja sih. Oke. Kalau udah kepepet gini ya udah pakai broker summary. Broker summary-nya udah keluar belum ya? Jam segini. Udah. Broker summary-nya juga biasa aja. Sini ciri-ciri saham yang 50-50 nih ya. Boleh hold tapi jangan lupa trailing stop ya. Ini dekat-dekat support juga, harusnya sih tidak apa-apa sih hold sih. Cuman kalau modalnya ini yang agak dekat support ya. Trailing stopnya ini di bawah 710. Nah, ini agak susah ini karena sudah tempat masain profit ya. Mungkin hold aja, tapi kalau di bawah 76, di bawah MA20 keluar dulu, di bawah 760 keluar, tapi sudah mepet banget sih. Nanggung juga sih sebenarnya sih. Kalau bisa SOS sih idealnya sih. Harganya nanggung, nggak murah juga nggak mahal. Kalau nggak terlalu banyak di hold aja SOS, kalau misalnya nanti average down di bawah, gitu sih. Oke. Tapi overall sih biasa aja. Siap-siap SOS nih ya untuk Kak Vini Mimin ya Pak. Oke, terima kasih Pak Halim. Ini mulai banyak nih Pak yang tanya. Untuk BBRI seperti apa Kak? Ini pertanyaan dari Kak Hardianto. BBRI masih SOS sih saya bilang sih ya. Tapi tadi kena support. Tadi BRI itu kena support Fibonacci 61,8 ya. Retracement 6,18 makanya dia mantul. Udah ditunggu beberapa hari. Ini tapi secara moving average dia masih tertekan ke bawah. Secara MACD dia tertekan ke bawah walaupun tekanannya nggak terlalu besar. Asingnya juga masih net sell. Kalau saya pribadi sih SOS ya. SOS sell strength dulu,
nanti dilihat lagi gimana. Resisten terdekat di 4850, supportnya di luar ini. Gitu. Oke. Thank you Pak Halim untuk jawabannya. SOS juga. Perhatikan juga, oh ya, lupa. Gimana? Perhatikan itu juga. Nanti malam yield dari yield US 10-year bond gimana. Itu pengaruh banget ke sektor finansial, Kak. Karena BRI ini paling banyak dijual asing ya. Kalau 10-year bond-nya itu terus turun, mungkin bisa consider hold, tapi juga agak berat. Kecuali asingnya balik badan jadi net buy lagi. Itu. Oke. Kalau untuk ini, Pak, dari Kak Beni 321, ISAT Q3 bagus banget, tapi sahamnya kok nggak naik ya, Pak? Sebaiknya diapakan kalau sudah punya? Naik kan? ISAT, naik ya? kan hari ini? ISAT naik kok. Oh, turun lagi ya? Wah, iya. Tadi ada yang bilang naik sih, saya nggak terlalu perhatikan juga ISAT soalnya. Nah, ini kalau sudah punya ISAT, barangnya, trennya, oh iya, kok bagus banget LK-nya ya? untuk LK-nya asli nggak tuh? Ya? Price earning tuh. Kok price earning rasionya 14, kayaknya ada yang salah itu. Oh, sebentar, saya cek nih RTA-nya salah ini kayaknya nih. Oke, untuk ISAT ya? ISAT sebentar ya. ISAT sebentar saya cek dulu finansial. ISAT. Finansial Q3 pendapatan segini, labanya oke. Ambil dilihat. Oke sih labanya naik ya. Indosat. Oke lah. Gimana Pak Alim sudah dapat? Kalau belum, PI-nya iya, tapi PI-nya tinggi Mas Yan. Ya SOS lah, ikut sektor Telkom lah. Trennya juga masih turun ke bawah. Sell on strength sih kalau saya sih ya. Mungkin kalau bisa naik rally lagi sampai 2.550 bagus banget untuk jual di sana tuh. Tapi sementara sih kayaknya supportnya di aduh ini supportnya juga kena lagi hari ini. Supportnya di 2.300-an sih, cuma kayaknya berat juga sih. Trennya masih turun. Agak berat sih memang sih. Dilupakan aja kalau belum punya. Cari yang lain. Kenapa nih Pak? Kalau sudah punya, gitu ya? trennya masih ke bawah. Iya, trennya masih ke bawah. Resistennya juga 2560 juga nggak terlalu bagus. PI-nya juga biasa-biasa aja. Dan sektornya, saya pribadi sih kurang terlalu suka sektor telco ya. Untuk invest sektor telco. Kenapa? Sektor telco itu capeknya tinggi-tinggi pasti. Kenapa? Capeknya capital expenditure. Capital expenditure. Jadi mereka butuh investasinya harus tinggi, sedang penyusutannya juga cepat gitu loh. Dan harganya rata-rata saingannya ketat-ketat karena gampang. Jualannya gampang. Jadi mereka itu contohnya gini, kayak Telkom itu sudah buat tower gitu kan. Tower buat jaringan 5G gitu kan. Jaringan 5G, mereka mau jual kalau untuk area itu, mereka jual ke 1 orang sama 10 orang itu sama. Cost-nya tetap jalannya sama. Mau jual ke berapapun tetapnya sama. Nah, ujung-ujungnya apa? Perang harga. Kalau sudah perang harga itu susah biasanya. Ya. Lebih sering perang harga untuk telco itu. Makanya saham telekomunikasi di dunia itu jarang sampai evaluasinya tinggi-tinggi, kecuali dia ada added value-nya. Mungkin buka shop-nya, buka apanya gitu. Kalau nggak ada added value-nya biasanya susah dihargai tinggi karena persaingannya ketat gitu. Oke. Menarik nih. Insight baru dari Pak Halim. Ini saya penasaran Pak, kalau misalnya tadi kan saya perhatikan banyak yang sell on strength juga. Nah, kalau misalnya Pak Halim sendiri menentukan risk dan ukuran posisi di pasar yang seperti sekarang tuh kayak gimana ya Pak? Kalau Pak Halim maksudnya gimana? Menentukan resiko. Oh, resiko. Posisi. Ya. Resiko gini. Nah, kalau sahamnya downtrend, resikonya kalau sahamnya downtrend ya kalau bisa dihindari ya gitu ya, untuk minimalis risiko. Stop loss itu harus, terus load juga terpengaruh. Load juga pengaruh. Kalau pasarnya sideways atau cenderung turun ya tentunya cash kita naikin ya untuk mengurangi risiko ya. Kita harus siap gitu loh. Jadi kita harus siap dulu kira-kira kalau kita load segini, kalau marketnya ke arah bawah, kita bisa rugi segini, sanggup nggak kita gitu. Jadi sebelum kita lihat kalau kita sanggup nggak kalau market turun itu terima rugi segini gitu. Jadi
anytime kita cut loss kita siap. Kalau kita nggak siap cut loss berat sih. Jadi setiap hari itu kita harus sudah siap. Seandainya market berbalik arah, kita harus siap cut loss di mana gitu aja. Itu salah satu cara manage risiko. Oke. Nggak selalu ya, nggak selalu fix. Biasanya saya lebih ke arah gini. Saham ini supportnya di sini. Kalau saya cut loss di sini, berarti saya bisa rugi sekian. Sanggup nggak saya rugi sekian? Kalau nggak saya merasa saya nggak sanggup terima rugi segitu, pilihannya ada dua. Size-nya dikecilin atau stop loss-nya dinaikin. Jadi contoh nih, saham nih, paling gampang. Saya mau buka posisi contohnya di BBRI gini kan ya. Nah, saya udah siapin dulu nih. Kalau tadi, misalnya sekarang saya masuk di closing ya 4710 lah. Kalau saya masuk di closing hari ini 4710, saya udah siap-siap nih. Stop loss saya kan di low hari ini kan ya. Di low hari ini di 64 planningnya kan di 4640, 70 perak gitu loh. 70 perak kalau 100 slot itu ruginya 700.000. Siap nggak saya rugi 700.000 kalau seandainya salah posisi? Kalau saya nggak siap, ya pilihannya dua. Stop loss-nya saya naikin. Ya resikonya turun dikit ya, nggak mau cut loss gitu loh. Atau size-nya saya kurangin, jadi yang 1 slot 50 lot, jadi ruginya kalau sampai ke sana 350 gitu. Jadi ketika kita buka posisi kita harus tahu yang loss yang bisa sanggup kita terima itu berapa. Kalau kita nggak sanggup ya jangan ambil posisi yang kita nggak sanggup terima loss-nya gitu loh. Iya. Mau menang aja tapi nggak mau ada risikonya gitu ya Pak maksudnya. Iya, kurang lebih seperti itulah. Oke. Berarti sebenarnya nggak ada benar salah, tapi resiko itu dikembalikan ke diri sendiri gitu ya Pak? Iya, ini ada joke ini yang lucu nih. Ada joke soal resikonya ini. Nah, ini joke lucu nih, teman-teman. Tugas kita di market tuh cuma nentuin stop loss. Yang bisa kita lakukan di market tuh cuma nentuin kapan kita stop loss. Maksudnya nih, yang bisa kontrol di market itu kapan kita bisa stop loss. Betul. Kapan kita bisa stop loss, kapan bisa cut loss itu paling gampang nentuinnya di mana. Nah, sisanya kalau soal profit kita berapa, saham kita bisa naik berapa persen, itu serahkan ke market dan yang di atas. Bukan hak kita itu. Untuk kita jual berapa itu yang nentuin market, tapi untuk stop loss yang nentuin kita. Gitu. Berarti tugasnya kita nentuin stop loss sama Pak ya. Untuk resiko ya, untuk resiko kita mau di mana. Kalau saham kan gampang tinggal buang. Dan itu bisa kita lakuin. Nah, kalau bilang saya mau profit taking di sini, yang kan harga perlu naik dulu. Yang naikin siapa? Masa kita? Ya market sama yang di atas. Makanya biasanya gitu. Orang-orang bilangnya seringkali kan bukan profit managing, tapi risk management ya Pak ya. Management ya, kurang lebih seperti itu. Soalnya memang itu bisa kita kontrol. Harga naik kita tidak bisa kontrol, tapi harga turun kita bisa cut loss. Intinya gitu. Oke. Siap Pak, siap. Ini ada pertanyaan dari KL Trader. Pak, ada view Mayoral, laporan keuangannya kan kurang bagus. Tadi dibanting, tapi tutupan harga bisa di atas. Apakah ke depan masih oke untuk Mayora? Mayora tuh oke, masih dijaga. MYR, tapi ya? Ini keluarnya agak telat ya. Masih growth nggak nih? Pertanyaan pertama saya selalu ini, Mayora kalau untuk saham consumer itu pertanyaan pertama, masih growth nggak? Oh, sudah nggak growth, ada masalah. Nggak growth-nya ini perlu dicek ulang ya. Nggak growth-nya ini karena apa? Earning-nya dia turun, itu udah satu tanda. Nah, ini perlu dicek nih. Tolong dicek dulu revenue-nya naik atau enggak, revenue sama gross profit-nya naik atau enggak. Kalau cuma misal karena forex loss atau karena one off, ya sudah di hold aja. Tapi kalau turunnya itu termasuk turun di revenue dan gross profit-nya, tentu kita harus consider SOS ya. Ini enggak kelihatan di RTI, revenue-nya juga, income statement-nya, annual sih ya, quarterly. Nggak terlalu kelihatan ya. Coba cek ulang aja di laporan keuangannya itu jelek karena apa? Kalau jelek cuma karena forex loss mungkin bisa di hold, karena overall Mayora cukup trending up ya. Dari dulu earning-nya naik terus, tapi kalau earning-nya turun karena memang revenue atau gross profit-nya turun, mungkin di consider SOS gitu, sell on strength. Soalnya memang trend
sudah patah juga sih, trennya patah dari 2.700 itu trennya udah patah duluan. Harusnya kalau punya keluar di sana. Nah ini kan telat keluar ya, telat keluar, dilihat aja LK-nya itu beneran jeleknya karena apa dulu, gitu. Kalau Oke. jeleknya karena emang fundamental ya mau nggak mau out gitu. Oke, thank you Pak Alim. Terima kasih Kak Altrader. Nah tadi Pak Alim bilang kalau misalnya saham konsumer lihat growth atau enggak ya, pertanyaan pertama. Kenapa Pak? Ya Growth stock. bukan saham konsumer, hampir semua saham sih yang dilihat growth atau enggak. Cuma consumer ini kan yang paling salah satu sektor yang konsisten ya. Penduduk Indonesia tambah banyak, harga-harga juga boleh dibilang naik terus gitu loh. Kalau sampai enggak growth ya berarti ada something wrong gitu loh. Entah inovasinya yang kurang bagus kayak Unilever kan, atau karena pengaruh pemerintah kayak saham rokok. Nah, jadi kalau sampai enggak growth tuh harus dicari kenapa dia enggak growth. Kalau enggak growth-nya itu cuma one off ya sudah, berarti next quarter atau next year bisa growth lagi, sahamnya bisa naik lagi. Kayak Indofood tuh kan bolak-balik kena, akhirnya juga karena sahamnya growth juga naik lagi gitu loh. Nah, tapi kalau kenainya kayak fundamental kayak saham rokok, atau yang saya tahu rokok sih kenanya fundamental karena itu kan, jadi agak susah gitu loh. Ya mau nggak mau ya out gitu loh. Oke. Kalau misalnya untuk ini Pak, tadi Kak Agung Jam mungkin pertanyaan lanjutan dari yang sebelumnya. Cara take profit yang baik bagaimana Pak? Ya, cara take profit yang baik sesuaikan dengan idealnya profit kita jual ketika sahamnya mulai turun. Itu yang ideal. Kalau saya baca-baca buku itu ketika trennya berubah. Tapi ketika tren berubah dari uptrend ke downtrend kita mulai jualan. Tapi tidak semua orang sanggup. Kemarin kan waktu di live trading saya tanya, yang itu kan saya bilang kan live trading, yang bener itu gini, cuma sanggup nggak kita toleransi hilang profit segini, sanggup nggak gitu loh. Nah, sesuaikan dengan pribadi kita, terus setelah profit taking itu kita adjust lagi, wah perlu nggak ini seandainya saya hold lagi, kira-kira gimana, saya exitnya gimana, dicoba lagi. Lama-lama kita tahu kok yang profit taking buat enak, cocok pas buat kita itu apa gitu. Nggak ada yang fix. Kalau secara teori, paling optimal yaitu ketika tren patah. Tapi nggak semua orang sanggup ngelakuin. Ketika tren patah itu berarti loss profitnya sudah lumayan, bisa 3-4%-an loss profitnya. Nah kalau size gede kan juga pusing gitu loh. Iya. Jadi dilatih lah, disesuaikan dengan diri kita sendiri. Kita sanggup hold berapa lama, mungkin kalau nggak kuat ya pakai caranya Pak Ardian ya, setengah. Untung udah jual setengah, untung masih hold setengah gitu. Itu dijual dulu pelan-pelan. Itu caranya Pak Adrian. Nah, tiap-tiap orang beda-beda, sesuaikan. Oke. Ya katanya orang-orang kan teorinya gampang paham, tapi waktu dilakuin kan ada emosinya ya Pak itu. Jadi emosinya udah susah gitu. Iya, betul. Ini udah turun 10% tapi tren belum patah. Wah, pusing itu. Kalau saham naik kencang udah turun 10%, ya sudah. Ya, makanya secara teori belum waktunya profit taking tapi udah turun 10% nih, trennya belum patah gimana? Ya, makanya gitu-gitu tergantung karakteristik. Ada orang yang sanggup gitu, terus tren belum patah ya udah hold, tapi nanti ketika trennya patah di 50%, ya udah dia jual aja gitu loh. Nggak ada perasaan, udah jual aja. Memang harus jual gitu. Tapi kan nggak semua orang kayak gitu. Saya penasaran ini Pak, kan selain emang banyak orang yang kesusahan buat ngelepas, kalau memang trennya udah patah, aduh masih berpengharapan gitu ya. Kan ada juga yang terlalu cepat. Jadi begitu patah dikit udah langsung oke. Ya itu juga ada itu. Itu gimana Pak berarti? Second level loh. Biasanya itu kalau second level itu level yang biasanya orang kalau sudah lama di market itu jeleknya itu. Orang kalau baru di market biasanya loss dikit dibiarin. Nah, kalau orang udah terlalu lama di market, mereka udah ngerasain pahit getirnya market ya. Enaknya susahnya itu rata-rata takut turun dikit jual. Nah, makanya saya bilang harusnya planning. Kira-kira ini trennya patah nggak? Kalau tren belum patah ya hold aja, saya bilang gitu. Cuman resikonya yaitu ada sedikit loss, tapi secara statistik saya kalau lihat statistik selama tren belum patah biasanya lebih menguntungkan di hold daripada dijual. Secara statistik gitu. Jadi belajar di hold selama tren belum patah, di hold aja. Ya dilatih lah pelan-pelan. Mungkin awal-awal susah ya, lihat profit hilang itu sakit. Awal-awal susah sih emang. Ya. Cuman emang kalau misalnya plan rencana trading itu nggak bisa disesuaikan secara real time ya Pak? Secara real time penting, ya. Sebaiknya jangan.
Tapi kadang kita aja perlu kalau ada kejadian yang penting banget kayak rilis laporan keuangan gitu. Oke. Nah, itu terpaksa kita adjust dengan cepat ya. Kalau atau tiba-tiba ada kayak perang gitu, nah, itu harus mau nggak mau adjust gitu ya. Mau nggak mau adjust harus ngurangin porto atau gimana itu harus cepat. Jadi harus ada planning lah. Oh iya, planning itu juga satu penting. In case ada apa-apa yang mau kita jual dulu mana. Itu juga penting. Maksudnya gimana Jadi tuh, Pak? gini, contohnya gini, kita posisi porto lagi kencang ya, bursa lagi naik gitu kan. Terus tiba-tiba balik arah kita harus siap gitu. Step by step dari di JUC ini ada kalau nggak salah ada menu ya. Ada menu di JUC ini lupa saya. Sel apa ya? Sel wah nanti saya mesti tanya Pak Ardian, saya nggak pernah pakai, cuma ada kalau panic selling kita di tombol panic selling dipencet itu langsung saham-saham yang kita mau jual langsung dijual semua gitu. Kayak ada gitu kayak sama. Ini saya tanya Pak Ardian dulu, lupa saya nggak pernah pakai, cuma baiknya sih ya itu tujuannya cuma satu, ketika market balik arah kita udah tahu saham yang mau dibuang apa-apa aja tinggal dieksekusi. Oke. Jadi in case of sesuatu besar terjadi, kita udah tahu mana yang Iya, kita sampai mana iya yang gitu. aman, Iya, gitu ya. iya, mana saham yang mau kita hold, mana yang mau saham kita jual gitu. Itu ada sih. Nah, kita trader juga harus siap itu. Kan market yang saya bilang yang bisa kita lakukan itu apa? Sorry, bukan cut loss. Yang bisa kita lakukan paling cepat itu apa? Banding kiri. Ya. Nah, yang kita bisa paling cepat banding kiri. Nah, itu kita harus siap tuh. Resikonya itu risk controlnya kita di mana gitu loh. Ah ya betul, dia bilang itu portfolio sell tuh. Nah, ya itu portfolio sell tuh ya, harus siap itu. Nah, ini Kak Joyce ini penonton setia ini. Sering banget portfolio sell tuh. Kalau kita nggak biasa itu diisi aja, nggak apa-apa itu diisi. Jadi in case ada apa-apa kita bisa jualan. Oke, portfolio sell. Oh ya, mau ngingetin dulu, mau banyak teman-teman yang kumpul. Kalau misalnya teman-teman ada yang di Surabaya, Pak Halim bakal adain event nih, gitu. Cara memilih saham yang tepat di sekitar November tengah. Kalau yang kemarin bahas tentang teknikal, ini mumpung year end rally, mau Santa Claus rally juga diekspektasikan ya. Tuh Pak Halim mau sharing tentang fundamental, betul ya Pak ya? Cara memilih saham yang tepat. Iya, lebih karena fundamental. Oke, jadi teman-teman yang di Surabaya siap-siap ya, ada event on-site. Ini belum di-sharing di Instagram, jadi teaser nih untuk teman-teman yang hari ini datang. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Jackie Liu. Saham BPCA dong Pak, barusan beli gap down tadi. Nah ini tadi Pak Alim juga sempat curhat nih. Iya di ini. awal pembukaan. Ini kenapa nggak mau naik ini? Ternyata asingnya jualnya gede banget, tapi overall ya candle-nya bagus. Gap down tapi candle-nya bagus, mungkin bisa expect closing candle ya. Yang seperti saya udah sering bilang BCA ini salah satu saham yang paling bagus di bursa ya, tapi ya mungkin karena valuasinya juga nggak pernah murah, ya nasib di BCA ya saya cuma bilang cuma dua, kita dikasih untung berapa sama nyangkut berapa lama sih. Overall sih masih oke, ya agak sedikit kritis, tapi BCA udah sering lalui cap kayak gini juga nggak jatuh-jatuh. Ya seandainya jatuh nanti kita bisa average down mungkin di kisaran 96-an, di bawah 10.000 ya mungkin ya, tapi semoga enggak deh. Harusnya sih oke sih Mas Ian sih. Oke. Nah, ini ada yang tanya Pak dari Kak Liana, Pak Halim boleh minta stock pick saham yang under value menurut Bapak gitu. Under value ini berarti ini ya Pak, harganya harga bemo tapi dapat limusin gitu ya? Nah, ini kan dari masuk sekarang. Saya ini juga takut nih. Kalau kemarin sih ya stock pick saya beberapa hari ini Astra terus sih, cuma LK-nya udah keluar kayaknya besok, daripada besok kejar-kejaran. Apa ya? Mungkin bisa diperhatikan nanti pertengahan November kalau CPO koreksi. Itu jadi jauh lebih low risk. Tunggu CPO koreksi aja, itu sekarang ini salah satu sektor yang boleh dibilang paling hot ya, LK-nya masih naik tuh. Dengan harga spread CPO per quarter naik segitu itu mah hot banget. Nanti sampai Maret harusnya masih rally itu CPO. Tapi November siapa tahu ada koreksi masuk CPO waktu November. Oke. Atau grup Astra kalau koreksi juga masih boleh tuh. Astra ini spesial ya. Hari ini LK-nya keluar yang ekspektasinya kontraksi, ternyata earning-nya masih naik gitu loh. Padahal tadi diperkirakan turun, ternyata earning-nya naik. Tapi ya
Kalau kejar-kejaran sih janganlah, tunggu pullback lah. Ya itu saya bilang tunggu November akhir lah, jangan kejar-kejaran dulu. Berarti masih Terus sambil nunggu lagi. Oh, ini ada belum naik nih NISP, tapi NISP ini kan baru merger ya. Ini orang-orang pada takut pada NISP ini juga masih murah. Tapi yang dikhawatirkan kenapa saham-saham bank pada rebound hari ini dia nggak rebound? Ini mungkin pada takut, dia kan baru merger sama Commonwealth nih. Merger sama Commonwealth, bukunya ini baru digabung ini September. 1 September atau 1 September. Jadi LKQ3 dia ini sudah merger sama MTD sama Commonwealth. Nah, ini pada takut LK-nya jadi jelek gitu loh. Karena mesti bersih Commonwealth-nya. Nah, ini perhatikan kalau ternyata LK-nya nggak jelek, boleh masuk itu. NISP di sini murah. Kalau seandainya nanti rilis LK nggak jelek, boleh masuk. Gitu. Oke, terima kasih Kak Liana Lim untuk pertanyaannya. Makasih Pak Halim. Nah, ini kalau udah mau mulai, udah mau mendekati akhir, ini biasanya banyak Pak yang tanya barusan. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Vini Mimin. Pak Halim, maaf, kriteria saham LK menurut Bapak apa saja ya? Atau barangkali ada yang bisa saya pelajari lebih lanjut. Terima kasih. Kriteria saham paling LK? Simple. Ya. Itu pakai itu aja, CanSlim itu. Kalau ada dulu bisa Google lah. CanSlim itu salah satu kriteria yang paling simple tuh. CANSLIM itu. Googling aja. Itu intinya cari saham yang growth, revenue-nya growth, earning-nya growth, gross profit-nya juga growth. Nah, itu yang perlu dicari, terus disempurnakan lagi kalau bisa. Jadi selain growth, dia cash flow-nya juga harus positif. Jadi fundamentalnya itu earning-nya, omsetnya naik, gross profit-nya juga naik, net profit-nya juga naik, terus cash flow-nya juga positif, gitu aja sih. Jadi itu salah satu yang penting. Kalau udah growth semua enak biasanya. Kenapa growth semua itu enak? Kalau kita salah posisi tahun depan juga, kalau masih growth kan harganya juga naik lagi gitu. Intinya itu aja sih. Ngurangi risiko. Oke. Yang tadi Pak Adim bilang kriteria CanSlim ya. CanSlim ini contohnya ada saham apa nggak Pak? Ada contoh? Ya paling sempurna itu BCA, cuma susah cari saham kayak BCA. Kalau yang mungkin yang lebih mirip lah Pak, maksudnya kan mungkin BCA top tier nih, tapi ada yang 80% memenuhi. Second tier-nya 80% memenuhi ya? Second tier, yes. Banget. Ini yang baru mau memenuhi sih, tapi naik banyak udaan ini. Yang saya harapkan 1-2 tahun lagi bisa memenuhi, tapi udah naik banyak, jangan. Mungkin kalau turun dan LK-nya nggak terlalu banyak berubah ya, Gajah Tunggal. Tapi jangan dikejar sekarang deh. Tunggu dia turun dulu dan LK-nya kondisinya nggak terlalu, masih growth konsisten seperti sekarang mungkin boleh sih. Ini ada tanda-tanda dia menunjukkan ke arah sana ya, tapi belum pasti gitu loh. Soalnya masih beberapa kayak revenue-nya belum stabil walaupun growth, tapi ke arahnya udah ke sana gitu loh. Hutangnya juga mulai turun. Gajah Tunggal. Tapi nggak di harga sekarang sih, mungkin 1-2 tahun lagi ya bisa ke arah sana. Oke. Jadi itu tadi ya Pak ya, CanSlim ya. Tapi jangan dikejar ya dia Gajah Tunggal ya. Ya, masih dipantau bukan rekomendasi dulu. Dipantau dulu aja lah, kalau ada kesempatan masuk, tapi jangan dikejar ke atas. Oke. Pak, ini nggak kerasa udah 1 jam loh Pak. Iya. Nggak kerasa sudah kalau ngomong sebelum diakhiri tentang year end rally, boleh dikasih rangkuman nggak? Jadi apa aja yang perlu jadi bekal buat teman-teman, dan juga ada pesan yang terakhir gitu. Nggak ada. Yang perlu diperhatikan key-nya ini dari bulan, paling penting itu selalu perhatikan ini untuk akhir tahun ini ya. Karena isunya suku bunga. Ini suku bunga ini penting banget. Kenapa? Karena larinya kemana-mana nih. Jadi gini, kalau inflasi suku bunga. Kalau inflasinya US nggak mau turun, otomatis yield dari 10-year bond-nya juga nggak mau turun. Kalau yield dari 10-year bond-nya nggak mau turun, Fed-nya kena kunci, nggak bisa cut rate. Nah, karena itu lagi, kurs rupiahnya juga nggak bisa menguat.
Jadi kunci-kuncian antara inflasi dan bond ini kunci-kuncian gitu loh. Mereka kalau salah satu bisa turun, 10-year bond-nya bisa turun, baru strong banget. Jadi perhatikan banget. Kalau 10-year bond-nya turun, berarti bursanya sangat bagus. Kalau 10-year bond-nya nggak turun, mungkin lebih ke arah sideways. Novembernya lebih ke arah sideways, jadi hati-hatilah. Tapi kalau yield-nya di bawah 4%, bursanya bagus banget. Tapi kalau masih di atas 4%, agak berat. Jadi mungkin yang punya trading view atau investing atau apa itu masukin di watchlist tuh. US 10-year bond. Itu kunci banget. Masukin di watchlist-nya dia, yang di watchlist-nya masing-masing code itu US 10-year bond yield-nya. Itu perhatikan, itu bakal menentukan ke depannya market gimana. Pak Alim, boleh kasih strategi nggak? Kalau misalnya turun, praktikalnya kita harus apa? Turun Kalau naik, kita harus apa? Kalau turun ya kita lebih agresif, karena marketnya cenderung uptrend, ya kita lebih agresif. Kalau yield-nya nggak mau turun, ya kita mainnya agak defensif, lebih ke arah BBOW Salon Strength. Kalau marketnya itu ya, jadi kuncinya ke depan akhir tahun yaitu US 10Y, US 10Y. Oke, siap Pak Alim, siap. Ini KL Trader ngomong, si gajah hari ini pakai baling-balingnya Doraemon. Iya, jangan dikejar itu. Serem itu kalau dikejar tuh. Itu kan ya masih bisa naik sih, cuma iya. Masih untuk mantau aja ya. Invest belum lah, iya. Udah dikasih jangan dikejar dulu. Oke. Kalau gitu teman-teman nggak kerasa udah 1 jam. Buat teman-teman yang mau belajar lebih dalam lagi tentang year end rally dan gimana sih cara pilih saham yang tepat gitu, strategi saham yang tepat, khusus di Surabaya kita akan adain event onsite dengan Pak Halim tengah-tengah November. Dipantau aja Instagram JUC. Kalau begitu kita udah dulu ya Pak untuk bincang-bincang malam hari. Saya Selin Iona, mewakilkan Pak Alim juga. Terima kasih teman-teman, kita pamit dulu undur diri. Thank you Pak Alim. Sampai ketemu. Thank you. Thank you.